Kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sidang perdata. One prestasi, ayo Dr. Reza Gladys pasti bisa, yuk sebutkan. One prestasi. Kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sidang perdata. One prestasi. One prestasi. One prestasi, well. Apa sih? Oyo. Apa ini? Sebel well. Bilang one prestasi aja lambat banget, well. Ribet, well. Kenapa tidak ada restoratif justice ya buat Nick Mir? Apakah Nick Mir nggak mau karena mau buka-bukaan nanti di persidangan atau gimana? Karena pihak korban kan paling tidak sudah menerima kembali kerugian yang dianggap itu 4 miliar. Sudah menerima kembali 3,4 M. Walaupun sementara ini digunakan dulu untuk menjadi barang bukti, ya kan? Tapi kan seenggaknya 3,4 M, mobil, ada lagi handphone, beberapa, puluhan, 10 apa 20, pastinya saya belum tahu. Itu kan paling enggak sudah menutupi kerugian yang dimiliki, yang dialami oleh pihak pelapor. Ya udah deh, kita tunggu aja persidangan ini, benang kusut ini semoga bisa terurai di persidangan. Benangnya kusut. Guys, hari ini gue on the way ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana Nikita Mirzani sebagai penggugat one prestasi kepada Ono, ya, kepada DRG. Dan kabarnya DRG nggak datang ya, karena katanya ada panggilan Polela mengenai kesehatan. Aku nggak ngerti, tapi katanya kemarin datang. Kita lihat aja datang apa enggak, datang ke pengadilan atau datang ke Polela memenuhi panggilan di sana ya, yang aku dengar. Jangan baper, ini mendengar lo gue gitu ya. Jadi sampai jumpa di pengadilan, mudah-mudahan hari ini mediasi ya, kayaknya hari ini agendanya mediasi. Jika mediasi beliau nggak datang, berarti sekali lagi masuknya ke topik permasalahan. Semoga menang ya, doain semoga menang. Ini adalah kunci keberhasilan Nick Mir menjelang pasal pidana. Data aja dia nggak datang, apalagi pidana. Karena menurut gue perdata ini adalah kunci menuju ke pidana itu, bahwa Niki akan bisa bebas, karena ini jika ini dikabulkan bahwa ini adalah one prestasi, ini adalah kunci ke pidananya Niki, bahwa ini loh pengadilan negeri aja memutuskan one prestasinya menang. Insya Allah ya, berdoa ya semoga menang ya. Nah itu karena segini yang gue lihat ya, ada sekelompok orang yang berusaha mengkriminalisasi seorang ibu tunggal ini, tapi dia tidak berhasil. Tadinya mereka berpikir dengan ditahannya Niki, dengan dikirain Niki pemeras segala macam, tadinya dikirain kita akan menghujat. Ternyata berbalik arah, semua simpatik, karena seorang ibu ini tidak bisa ngomong lagi, dia tidak bisa membela dirinya gitu loh, tidak bisa membela diri, tidak bisa ngomong, jadi semua malah bersimpatik. Tadinya tujuan mereka untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirzani, supaya lu pemeras lu, ini lu cuci uang. Ternyata berbalik arah. Ini kan mereka kucak kacir sekarang, bingung. Wah, ini salah strategi nih kita nih, gitu. Salah nih kita. Jadi menurut gue, kalau orang tidak bisa berbicara, semakin dihajar. Buktinya yang menghajar-hajar sekarang diam kan, ngumpet kan? Karena semakin dihajar dia tidak bisa berbicara, semakin simpatik netizen ke situ. Jadi ini udah kamu salah lawan sayang, kayak lagu salah. Kamu salah lawan, itu udah kayak lagu, udah salah lawan, udah salah perkiraan. Ada postingan dari Sei, jadi hari ini seharusnya merupakan jadwal sidang lanjutan untuk one prestasi, tapi DRG tidak hadir. Ada netizen yang komentar sepertinya DRG ini ke Bangkok untuk liburan atau urusan pekerjaan. Makanya netizen pun berspekulasi, kalau nggak merasa bersalah, ngapain takut? Hadir dong di persidangan, berikan pembelaan. Karena di sini yang melapor adalah Nikita Mirzani. Jadi DRG harus bisa membela diri dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
tapi justru yang bersangkutan malah tidak hadir. Netizen pun menduga bahwa si DRG ini takut untuk bertemu dengan pihak Nikita Mirzani. Kalau dipikir secara logika, benar juga. Kalau Anda merasa benar, ngapain takut untuk datang ke persidangan? Detik-detik menanti sidang Wan Prestasi Nikita Mirzani. Kalau kali ini DRG tidak hadir, berarti sudah dipastikan dia takut untuk berhadapan dengan Nikita Mirzani. Sebab kalau orang benar, tentulah berani hadir untuk memperjuangkan semuanya dengan gagah berani bersama suaminya. Bahkan ada informasi terbaru, sepertinya DRG juga seharusnya memenuhi panggilan kepolisian atas laporan kepada DRG terkait Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berarti di sini ada pihak-pihak yang melaporkan DRG. Kita nggak tahu nih apakah DRG hadir untuk memenuhi panggilan Polela atau tidak. Sepertinya DRG tidak datang ke sidang Wan Prestasi hari ini karena ada panggilan juga ke Polda Metro Jaya terkait laporan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Dan katanya kasus ini ditangani tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Jadi ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Mungkin ini juga salah satu alasan ya kenapa DRG tidak hadir dalam sidang perdata Nikita Mirzani, karena lebih mementingkan untuk hadir memenuhi panggilan Polela untuk perkara pidana dari DRG. Sesuai prediksi cuaca, DRG nggak hadir, cuma ngomong doang yang gede, aslinya penakut. Jadi kelanjutan sidang mediasinya itu akan dilanjutkan minggu depan. Nah, di sini yang bikin speechless itu, ini kan kasus perdata, tapi pihak DRG tidak hadir. Bagaimana nanti kalau kasus pidana, sekalipun DRG adalah pihak yang melaporkan? Apakah nanti DRG tidak hadir kemudian hanya diwakilkan oleh pengacaranya, atau dengan gagah berani DRG datang bersama suaminya untuk menghadiri sidang pidana? Karena di sini posisinya pelapor adalah DRG, jadi beliau harus bertanggung jawab penuh atas laporannya terhadap Nikita Mirzani. Dan yang membuat netizen aneh, dia bisa live jualan, dia punya waktu untuk live jualan, punya waktu untuk kesana kesini, tapi giliran pengadilan dan itu resmi, si pihak DRG-nya nggak datang. Maka netizen pun menduga si DRG ini tidak menghormati hukum. Hukum dianggap sepele karena lebih mementingkan kegiatan lainnya. Beberapa jam yang lalu, DRG memposting suatu pernyataan atau klarifikasi terkait ketidakhadirannya dalam sidang Wan Prestasi. Awalnya saya enggan berbicara di media sosial, bukan karena takut, bukan karena menghindar, tapi karena saya tidak ingin menambah gaduh. Saya percaya proses hukum sedang berjalan, dan saya memilih diam dalam badai. Tapi setelah bertemu dengan pasien, saya sadar ada banyak orang yang diam-diam mendukung, mendoakan, dan percaya. Ada yang bilang juga, "Dok, saya tetap percaya sama dokter," sambil menatap saya dengan mata yang jujur. Jadi DRG bisa tahu kalau orang yang ngomong tersebut dia berkata jujur, katanya dari ngelihat matanya. Saat itulah saya tahu, saya tidak bisa terus diam. Hari ini mungkin akan kembali dipenuhi dengan penggiringan opini dan berbagai asumsi. Saya paham ini bisa menimbulkan pertanyaan, bahkan ketidaknyamanan, terutama untuk para customer, pasien, dan keluarga besar Gladysia. Mohon maaf sebesar-besarnya jika situasi ini membuat kalian merasa terganggu, tapi izinkanlah saya untuk meyakinkan kami tetap ada, tetap bekerja, dan tetap melayani sepenuh hati. Persidangan hari ini berjalan sesuai jalur hukum. Dan dalam perkara perdata, kehadiran saya bisa diwakilkan oleh kuasa hukum resmi. Ini bukan bentuk menghindar, tapi bentuk kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku. Dan tentu saja postingan dari Ibu DRG mendapatkan respon, bahkan kecaman dari netizen, terutama penggemar Nikita Mirzani. Harusnya kalau bijak hadir, Dok. Kalau memang DRG adalah orang yang bijak, ya hadir dong agar masalah ini cepat selesai. Menghindar bukan menyelesaikan masalah, justru membuat masalah baru. Kemudian sempat direspon. Perlu saya luruskan, saya sudah menghormati semua proses hukum. Sejak awal saya hadir,
melalui hukum resmi, yaitu kuasa hukum saya. Kemarin sidang ditunda karena tergugat 123 tidak hadir, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan PT developer rumah. Jadi tidak ada istilah saya tidak hadir ya. Dalam hukum, jika sudah diwakili oleh kuasa hukum resmi, itu sudah cukup. Dan apabila kedepannya memang diperlukan, saya akan sangat siap untuk hadir. Saya hadir sesuai prosedur dan saya tetap percaya proses hukum yang adil akan memberi ruang untuk kebenaran. Jadi kata DRG, untuk kasus perdata lewat kuasa hukum saja sudah cukup. Sudah lebih dari cukup tanpa saya yang harus hadir langsung pada saat persidangan berlangsung. Cukup kuasa hukum saja. Dan apabila memang pada suatu hari nanti saya dibutuhkan untuk hadir, maka DRG akan bersedia untuk hadir.